Halo kaum muda, kembali lagi di Lokal Podcast dan gua Keanu Jason sebagai host hari ini. Halo guys, jadi hari ini gua udah bersama gestar gua. Mungkin kita boleh perkenalan lebih dahulu. Boleh lain. Nama gue Satria, gue dikenal sebagai Pupa. Jadi dipanggil Satria sama Pupa. Nama gue Chelsea, biasa dipanggil Cia. Oke guys, jadi akhir-akhir ini dinamai pertama di TikTok ya. Nah kayaknya sedang viral-viralnya ya. Mungkin sebelum kita bahas topiknya lebih dahulu kita cari tahu dulu ya, siapa sih Pupa sama Cia tadi ya. Mungkin boleh diceritain dulu latar belakangnya gimana. Kamu aja deh. Ya gue anak muda pada umumnya sih, yang nongkrong, yang dugem ya. Ya gue nggak ngabisin banyak waktu gue di rumah, apalagi sama keluarga ya kan. Gue juga broken home kebetulan, jadi gue memang udah dari kecil itu bebas. Nyaman pergi keluar ya. Yang wild and free lah, kalau kata Wiz Khalifa lah. Yang wild and free. Yes, betul. Oke. Berarti lu lebih suka nongkrong, lebih keluar, lebih spend time lebih di luar rumah. Bisa dibilang kayak gitu. Bisa dibilang. Kan gue nggak betah kalau diem di kamar apa segala macam. Iya sih, make sense. Oke. Kalau mungkin dari Cia? Kalau gue biasanya sih ya paling belajar, sekolah, ngopi lah, ngumpul-ngumpul sama teman-teman. Masih sekolah ya? Udah lulus dong. Udah lulus. Berarti umur berapa tuh kira-kira? 17, 18. 17-18. Sama nih, juga suka ngopi, suka keluar, lebih ke extrovert daripada introvert. Ya. Iya, lu kalau keluar. Kalau si Pupa umur berapa? Gue 20. Set 20. Berarti 20 sama 17. Oke, 18 lah, hitung aja 18. Jadi, Muda banget secara 17. karakter benernya sama-sama extrovert lah ya, orangnya suka keluar. Gue both sih. Gue berarti jatuhnya ambivert ya kalau kayak gitu Iya, sih. tapi dominan di. Extrovert. Iya. Tetap extrovert. Karena gue pribadi gue juga both extrovert Iya. sama introvert. Cuma memang kalau misalnya gue dominan di introvert, gue pasti ada spend time sendiri buat me time lah kasarannya. Iya. Itu dibutuhin Itu betul. buat nge-charge energi lagi. Itu juga butuh berarti itu ya. Berarti ya ambivert. Oke. Langsung aja ya. Gimana mungkin bisa kenal sama sama Cece, sama Cia? Cia. Kenal di mana kita? Kita kenal di klub, guys. Kita kenal di klub, itu namanya acaranya itu Pets, IO gitulah semacamnya lah. Ya. Semacam itu ya. Sekarang posisi PES kan udah klub nih. Mm-hmm. Posisi di eventnya Pets sebelum dia jadi klub atau pas di klubnya udah? Klubnya ya, Udah di Sudirman di itu klub, loh. ya. Berarti baru ya? Hmm. Bisa dibilang Ya, beberapa bulan yang lalu. beberapa bulan yang lalu. Oke. Terus selanjutnya gimana tuh? Agak lucu sih soalnya si Cia ini dia itu waktu itu kan dekatnya sama sohib gua nih yang ngajakin dugem di Pets, ya kan. Oke. Nah, bestinya dia nih dekatnya sama gua gitu. Bestie lu dekatnya sama dia. Oke. Jadi seketika keadaannya berubah gitu. Berarti somehow lu punya bestie nih. Lu punya bestie, tapi lu punya bestie tapi bestie lu juga kenal sama Cia. Gimana Kayak ceritanya? gini. Coba Dia punya teman ceritain deket dulu nih. gitu. Satu dia punya teman deket nih. Mm-mm. Gue juga punya teman dekat. Oke. Nah, jadi teman deket gue sama Satria gitu loh. Oh, Awalnya gitu. I see. Oke. Terus dari sana kok bisa kenal lebih sampai sekarang? Mungkin progresnya detailnya kayak gimana setelah hari itu? Mungkin karena didukung sama komunikasi yang intens sih kalau menurut gua pribadi. Bisa. Nah, Iya. masuk ke jenjang komunikasi yang intens itu Waktu gua di Bali. Iya. Gue sempat ke Bali kan beberapa hari setelah Pets itu. oke. 4 hari, 5 hari mungkin. 6 hari. Di Balinya apa setelah Pets? 5 harian lah setelah dari acara Pets itu. Berarti setelah acara Pets 5-6 hari lu ke Bali. Pas lu di Bali lu bisa chat intens. Oke. Terus kalau dari sisi Cia, maksudnya lu go with the flow aja dengan maksudnya lu peka nggak sih? Peka nggak ngelihat si Pak ini deketin lu jatuhnya chat intens or not? 50-50 sih. 50-50.
Karena kan nggak nggak seintens itu nggak sih chatannya? Jarang juga. Oke. Terus after dari Bali, balik ke Jakarta dong. Ya. Nah, setelah balik, often ketemu atau gimana tuh? Gue ngurung diri dulu sih itu. Gue ngurung diri. Menghilang deh, nggak Gue tahu ngilang kemana. dulu. Cukup lama lah, 2 mingguan mungkin. Oh, berarti setelah dari Bali lo jatuhnya Gue putusin komunikasi sama banyak orang kecuali keluarga gue. termasuk ya lo putusin komunikasi. Betul. Jadi selama kurang lebih 2 minggu ya, Iya. lost contact. Oke. Bisa kembali lagi dari Gue bikin account baru. lo bikin account Ya karena kan account gue sebelum disuspend. Dari account baru itu gue nge-reach orang-orang yang gue mau, yang orang-orang yang gue kenal. Oh, Orang dekat berarti aja sih. account lo disuspend itu 2 minggu, lo nggak bikin account baru, lo hilang. Pokoknya 1 hari sebelum gue berangkat lah ke Bali lah, itu dia disuspend. Karena kan gue kan ke Bali kan bukan buat liburan, walaupun memang setiap tahun gue pasti ke Bali, cuma waktu itu bukan buat liburan, buat nemuin salah satu ya bisa dibilang rekan gue di sana. Berarti bukan ada tujuan liburan ya, Ya kerja jatuhnya lah ya. bisa jadi. Tapi ada vacationnya juga. Oke. Kerja di Black Vacation. Oke. Di saat kembalinya Satria yang udah ngilang 2 minggu, respon kamu gimana? Kaget soalnya kan dia ngechatnya IG baru kan, pakai IG baru, terus kayak siapa nih orang gitu. Ternyata Satria Mahathir Tirta. Oke, berarti setelah itu everything goes well, aman-aman aja meskipun dia habis ngilang 2 minggu. Ya emotionally udah connected sih. Iya. Udah terikat secara emosional. Tahu kan penyebabnya apa kalau udah kayak gitu. Gimana tuh? Ya pasti kan kita udah ngelewatin beberapa hal yang seharusnya tuh belum dilakuin lah, let's say. Kayak gimana tuh? Karena itu universal tuh. Apa ya? Gua aktif sih secara nggak apa-apa ya, Bang ya? Gua bilang ya. Gua aktif secara seksual sih. Jadi ya. Berarti bisa dibilang sebelum lu berangkat Bali? Enggak. Sebelum berangkat Bali kan jatuhnya kan Kan di setelah pets itu kan ada hari-hari berikutnya. Di situ lah gue manfaatin. Bener dong, sebelum ke Bali nggak sih? Iya. Iya bener, sebelum ke Bali. Oke. Berarti ceritanya setelah Single. dari pets, deket-deket dari pets. And mungkin 5-6 hari setelah pets lu berangkat ke Bali. pulang dari Bali. Gitu lagi jalanin setelah 2 minggu itu apa segala macam, and then ini kejadian. Ya. Respon Cia sih terutama terhadap kejadian ini gimana? Lebih ke shock sih pasti, karena kan nggak pernah dong. Kalau dia kan udah pernah. Karena part 2, makanya gue nanya Cia dulu. Karena part 2 guys. Karena dia kan udah pernah, kalau gue kan nggak pernah kan. Ya. Makanya itu gue tanya ke Cia dulu, mungkin Cia yang part pertama masih An. Responnya gimana? Shock? Iya pasti shock dong. Setelah kan ada bukti test pack kan ya? Ya. Setelah lu ngelihat test pack itu kan pasti lu dulu yang lihat baru Satria. Shock. Terus any possibilities, maksudnya lu bisa diam-diam aja, lu who knows kan, lu diam-diam aja keep it to yourself, atau lu ngomong ke Satria tapi lu ngambil keputusan untuk ngomong ke Satria? Awal gue ngeliat sih nge-freeze ya, terus gue mikir kasih tahu atau gue harus ngecek lebih detail gitu kan. Akhirnya gue memilih untuk kasih tahu dulu, tapi setelah 1 hari gue ngecek gitu. Lu kasih tahu setelah 1 hari lu ngecek? Iya. Reaksi lu? Biasa aja, flat. Iya. Ya, karena gue sadar ngelakuinnya. Berarti Walaupun nggak selalunya seperti itu, ngerti nggak? Ya di momen-momen tertentu aja. Kalau emang lagi on fire lah, buat bahasanya ya kayaknya cocok. Lu sadar dengan hal itu, berarti you're okay with it? Enggak juga. Enggak juga. Banyak yang perlu dipertimbangin karena
Cia ini kan konteksnya kan bukan pacar gua. Sebenarnya yang orang-orang tahu kan pacar gua. Cia ini bukan pacar gua, bukan teman gua juga. Kan gua nilai dia ini dari awal nih bestie nih ya kan. Tapi ya Oke. belok. Oke, berarti jatuhnya setelah tes pack keluar, lu menganggap Cia masih bukan pacar, bukan teman, bestie gua. Bisa jadi. Bisa jadi. Gua nggak bisa jawab pertanyaan itu sebenarnya. Oke. Oke. Ya bisa jadi aja. Bisa jadi. Untuk dari hal itu, sekitar lu gimana? Apa? Lingkup pertemanan atau apa yang dimaksud? Pertemanan, dari pertemanan dulu. Wah, belakangan ini gue ngejaga circle gue banget. Jadi gue itu udah nggak main di circle sini nggak. Sekarang mungkin coba ya sejauh ini 2 lah paling yang gue pertahanin banget. Karena juga background kita sama, background pekerjaan kita sama, apa yang kita lakuin daily life kita juga kurang lebih sama. Ya udah. Respon mereka gimana? Gimana ya, mereka nilai gue tuh fuckboy. Gue nggak suka sebenarnya nilai fuckboy kayak gitu. Lu gak suka di level boy? Enggak. Karena gue soft orangnya. Oke, Gue gak main soft tangan sama boy. cewek. Oke. Ya kan gue nggak pernah kayak teriakin cewek gitu kayak anjing lah apa enggak. Paling intonasi suara gue, nada gue tinggi kalau marah biasanya. Iya. Bisa jadi. Fuckboy itu gimana sih sebenarnya definisi fuckboy? Coba deh. Yang lo tahu, fuckboy itu orangnya main cewek. Bisa jadi ya. Terus Main hati ya. kadang-kadang kadang kidding. gue netral soalnya, jadi pemain bisa dimainin juga bisa. Set. Woi. Jadi pemain bisa, dimainin juga bisa. Dan lu mau memposisikan lu dimainin orang. Jarang gue kasih kesempatan kayak gitu. Oke. Gue kan pria berhati dingin ini. Pria berarti ini. Oke. Oke, kalau dari Cianya dari lingkup pertemanan dulu. Kalau lingkup pertemanan sih ya mungkin teman-teman gue shock kali ya. Iya. Karena kan emang nggak pernah ada yang tahu gitu kalau misalnya gue main tuh kemana aja. Paling taunya ya kalau untuk temen ngopi lah gitu, temen-temen gitu, atau nggak dugem bareng juga ya rata-rata cewek gitu kan yang ikut. Ya paling kayak kaget aja kenapa bisa gitu, sering ditanyain kok bisa gitu. Kenal dari mana sih emang? Harusnya nggak gue lempar sih, harusnya masih dulu sih. Kalau dari keluarga lu balik lagi ke Satria. Boleh. Keluarga. Gue belum sempat ada pembahasan soal ini sama keluarga gue, karena kan balik lagi gue broken home pak. Ngerti nggak? Gue kasarnya ini gue besar di jalan deh gitu. Gue survive dari umur 12 tahun, 13 tahun tuh gue udah dilatih mandiri banget. Ngerti nggak? Nah karena kebetulan juga gue kemarin jual HP gue, Cia tahu itu, Cece tahu itu ya kan, gue jual HP gue, jadi gue putusin komunikasi. WhatsApp gue nggak ada, gue Instagram doang. Nomor nggak gue masukin. Ngabarin si Cia sendiri gimana? Instagram. Berarti lu nggak ada komunikasi sama siapapun ini udah? Sama orang-orang terdekat gue, bukan keluarga tapi. Itu pun cuma hitungan jari. Kerabat gak sih jatuhnya? Nggak bisa dibilang kerabat juga, arahnya nggak kesana ya, paling ya ada 4-5 orang lah yang komunikasinya intens lately. Oke, berarti jatuhnya keluarga nggak tahu ya, dan yang gue simpulin sih they don't even give a damn, not really, nggak peduli lah. Bisa dibilang juga kayak Bisa gitu. dibilang. Bisa Oke. dibilang. Paling bokap sih yang ini banget, yang lebih care dari yang lainnya. Kalau yang lainnya tuh kayak udah malas gitu ngurusin gue, karena gue tuh anaknya tuh katanya bandel katanya. Tapi lu ngerasa bandel gak? Dikit. Dikit. Oke. Dikit bandel, dikit fuckboy. Gue nggak fuckboy, gue softboy. Tapi kan di saat gue nge-breakdown fuckboy itu gimana sih? Lu jawab dikit, mungkin. Mengarahnya ke sana. Cuma fuckboy itu gimana sih? Coba definisi dari perempuan deh. Coba dari kamu gimana? Menurut kamu aku fuckboy nggak? Kalau iya, kenapa? Jelasin. Bener. Fuckboy itu bisa dibilang ya karena sering main sama cewek atau mainin cewek gitu. Iya sih. Suka. Menurut lu dia fuckboy nggak?
Masih termasuk lah. Masih termasuk nih. Masih termasuk lah. Aduh, itu gawat banget gue nih. Gawat guys. Gawat. Si Cia aja ngomong sih susah. Parah. Followers lamanya pasti tahu lah. Tahu, mereka tahu. No comment gak? Kan gue gak tau. Gue baru tau lu. Jujur gue baru tau lu tuh sejak part 2. Eh? Gue gak tau karena memang gue Jadi lu gak pernah denger gue sebelumnya? No, gue asli karena mungkin karena gue rantau, gue asli Surabaya, gue kesini tiba-tiba baru rame ini, baru yang part 2. Terus dari situ gue jadi tahu siapa lu, siapa tetangga lu, Tetangga masuk. siapa anak lu, semua background cerita lu gue baru tahu. Lu tahu gue anak polisi berarti? Itu aja gue gak tahu. Gue kan yang tertera di sosial media adalah lupa part 2. Di sana kehidupan love life lu jatuhnya yang kelihatan. Lu sama Cia. Itu personal branding gue sih. Karena pertama kali itu di tahun 2020 tuh gue dikenal sebagai papa muda. Pada saat itu kan gue 16 tahun, itu masih terlalu itu young gak sih? Terlalu early banget gitu. Iya. Terlalu awal banget buat bisa situ. Jadi yang menjadi pusat perhatian netizen dan yang gue lihat akhirnya cuma itu doang. 16 tahun papa termuda itu doang, tapi kayak nggak ada penjelasan tentang kehidupan keluarga lu dan segala macam. Bagus. Kenapa tuh? Kenapa bagus tuh? Introvert. Iya sih. Ya. Ada memang beberapa hal tuh yang gue filter tuh, yang gue biarin mereka tuh buat tahu dan nggak tahu juga. Tapi ada yang juga yang berusaha buat nyari tahu. Dapat aja celahnya dia. Ada aja yang tahu. Kalau dari Cia mungkin apa tadi ya? Oh, keluarga gimana? Kaget dong. Keluarga kaget. Harapan satu-satunya bontot soalnya. Cewek semua juga kan. Paling berandal sendiri. Bontot, cewek sendiri, berandal sendiri. Enggak, maksudnya bontot. Cewek semua. Cewek semua. Iya. Berandal sendiri. Berandal sendiri. Jarang di rumah. Jarang di rumah bener. Jarang kabar nih berarti. Apa? Jarang ada kabar dong berarti kalau sering di luar rumah. Enggak juga sih, kan biasanya keluar rumah ya main aja, ngopi, dugem. Tapi kalau buat dugem ya orang tua tahu kalau misalnya gue dugem. Kalau masih pulang ke rumah masih. Terus tiba-tiba jedar. Pak, tespek. Enggak dikasih tahu sih. Nggak dikasih tahu. Lebih ke mereka ngelihat sendiri aja. Kan skala besar, Pak. Iya. Yang dijangkau kan skalanya besar. Iya sih. Jadi kalau mereka tahu tuh udah sesuatu yang menurut gue wajar Iya, sih. kan udah. Kan yang nonton nggak 10.000. Nonton berapa yang lo tahu? Berapa tuh? MM-an udah. Iya, emang segituan. Emang segituan. Reaksinya gimana? Normal nggak sih mereka sedikit marah gitu? Lebih dari normal, karena kan namanya orang tua. Iya, namanya juga orang tua. Gitu loh. Orang tua. Gue kalau kalau gue memposisikan diri gue sebagai orang tuanya Cie juga, gue bakal kurang lebih bakal ngelakuin hal yang sama. Udah seharusnya kayak gitu. Ya kan? Masa dijerumusin anak kan nggak mungkin. Bener. Correct me if I'm wrong. Bener sih. Ya udah. Cuma maksudnya ya tiap orang tua kan beda-beda. Pasti pertama shock, marah, mostly pasti marah. Apa yang dilakuin? Maksudnya lu nggak boleh balik rumah. Satu, ini possibilities ya. Lu gugurin, lu nikahin, lu berangkat ke luar negeri, hilang nggak usah balik, sama dia aja udah. Atau gimana? There's any kind of possibility di sana? Gimana ya? Transparan aja, biarin dia tahu aja, biarin semuanya tahu aja. Senyamannya kamu sih, lebih ke kamunya gimana. Aku ikutin flow. Jadi Cara ngomong gimana? mau aku bantu? Aku filter mungkin cara penyampaiannya. Iya. Yeah. Tapi yang itu. Which one? How can I say ya kalau kayak gitu ya? Lebih ke Kamu mau jadi coba. Kalau aku intervensi nanti takutnya salah sebutin, nggak enak juga dong aku. Apa publik aja, ngobrol aja. Tapi transparan aja. Senyamannya aja.
ya nggak gimana ya udah. Berarti gak itu gimana tuh berarti? Itu kan suami lu aja ngomong bohong. Suami apa ini maksudnya? Salah guys bercanda. Gila itu suami, gawat juga. Jadi Lebih lagi agak menjarak aja sih, kayak mungkin- boundaries, kamu set boundaries berarti. Set boundaries. Iya, dia jaga batasan. Iya, buat Tapi apa maksud aku kan kamu di nenangin diri lebih ke nenangin diri dulu gitu. Lagi mau sendiri dulu gitu, lagi nggak mau diganggu sama keluarga. Gitu. Lo nenangin diri dulu, gak bisa. Lo ngomong kayak gitu pasti gue perjelas, pasti gue perdetail, pasti gue gali terus. seharusnya udah harus kayak gitu. Transparan. Iya transparan. Kita transparan di sini namanya podcast, kita transparan ya. Lo nenangin diri, lo menyendiri. Dengan cara bilang, dengan cara gimana tuh? Ditanya sendiri, jadi host aja udah. Ya lo mungkin penasaran gitu, gue langsung tanya host. Gimana ya? Kurang lebih itu yang kamu tadi sebutin, itu yang kamu jelasin tadi, kalimatnya udah bener, tinggal arahnya aja kamu spesifikin gimana ya kan. Nggak bener itu. Dia set boundaries dengan cara dia tidak ada di rumah belakangan ini. Itu mungkin dia butuh ya tadi me time ya kan, atau Yeah. apa, butuh menyendiri ya kan. Apalagi kan gue belum sempat sejauh ini gue belum sempat apa ya, kita berdua tuh belum iya atau enggak, lanjut atau enggak. Itu gue bener-bener bingung di situ. Masih belum punya decision. Gue nggak bisa bikin keputusan sendiri karena gue hargain dia juga. Yes. Ya kan, dia balik lagi ke dianya juga. Kalau banyak banget yang harus diputer banget. Jadi kalau orang-orang udah beranggapan kayak ada gue bakal punya anak lagi, ya itu mungkin terjadi. Tapi kan ini belum ada sekecil Yupi, dia itu masih sel doang gitu loh. Baru tespek Ya, doang belum soalnya. kecil banget, belum ada si Yupi kan segini nih, trimester 1 lagi baru Baru awal-awal. tes spek no itu menurut gua ya. Di saat tes spek udah keluar, dan berapa sih tes speknya? Satu banyak kan udah. Dua doang. Dua doang. doang, dan itu satu merek gak sih kemarin? Sensitif. Belum tentu valid kan, kalau misalnya ngetes kayak gitu kan harus Tapi beberapa. Tapi itu aku bisa bilang valid based on my experience ya. Oke. Tinggal ditunggu aja perkembangannya. Kalau mau ditunggu, kan batasnya kan trimester 1 kita udah Iya. iniin. Menurut gua kalau misalnya gua tiba-tiba cewek gua datang ke gua, atau gua punya cewek atau siapapun orang cewek datang ke gua nunjukin tes spek, ini anak lu. Mau sekecil tes speknya gimana, it's a big thing. Itu hal yang besar. And kapan itu lu tahu tes speknya keluar? 1 minggu yang lalu. Udah Satu mau minggu. masuk 2 minggu gak sih? Iya, udah mau masuk 2 minggu. 1,5 ya, segitu. Hampir 2 minggu. Hampir 2 minggu. Oke. Lu tahu tes spek, big thing sudah keluar nih, dan lu punya waktu ya cukup panjang sih memang. Tapi dalam waktu seminggu Pokoknya setengah. trimester 1 aja batasnya. Buat gua butuh iya atau tidak itu di trimester 1 kan bulan pertama, bulan kedua, dan bulan ketiga. Oke, 3 bulan. Iya. Trimester 2 bulan keempat, 5, 6. Trimester 3 ya bulan 7, 8, 9. Oke. Sebelum tambah besar. Kalau udah berjiwa bahaya. Iya. Nah, ini kan udah kecil bahaya. Sel deh tuh, kita bicara sel. Hmm. Ya kan kalau udah jadi janin gua nggak rela juga. Oke, jadi ceritanya ini masih baru seminggu setengah, hampir 2 minggu dari hasil tes spek. Terus cukup viral di dunia maya. Dari seminggu setengah ini apa aja yang lo lakuin, apa aja yang terjadi, meskipun memang obrolan ke depan belum ketemu ya jalan tengahnya, tapi apa aja yang terjadi? Ya gue orangnya kan gampang beradaptasi, gue juga fleksibel. Jadi kalau emang diharuskan buat naik kayak apa yang pernah gue alamin sebelumnya, ya udah, bukan sesuatu yang baru. Mau itu di Twitter, TikTok, buzzer Instagram, semua gue udah lihat yang ngadu-ngadu, yang nge-share linknya ke gue. Udah, Oke, gitu aja. masuk akal sih. Terus gue harus gimana? Wah, gue harus gitu kan? Nggak juga kan? Panik bukan solusi. Enggak. Gue nggak panik, emang gue kelihatan kayak panik. Enggak. Mulu ngomongin apa kek, gue juga cuek banget orangnya, gila. Tanya tuh teman-teman gue yang di depan yang nungguin, gue orangnya cuek banget. Oke.
Oke, jadi kalau kan tadi udah gue tanya sekitar masalah temen responnya gimana, masalah keluarga responnya gimana. Kalau sekarang khusus untuk Satria, Apa boleh? responnya tetangga gimana? Tetangga. Ini agak sedikit meresahkan ya pertanyaannya, tapi nggak apa-apa, gue coba buat jawab. Kita semua tahu tetangga ini maksud itu siapa. Jadi dijulitin sekalian digibahin bisa jadi cewek mulutnya ya kan. Ini anak gue gitu loh, ini dari sperma gue, terserah gue mau ngapain gitu kan. Mana sempat ada yang bilang itu buat FYP, buat loh netizen anjing itu, mungkin pacarnya insecure, mungkin pacarnya tersinggung, mungkin pacarnya apa ya kan. Ntar jangan gitu dong, ntar gue penjahat banget ya, jangan ya, gue nggak penjahat banget yang kayak gitu tuh, nggak kok, sumpah gue nggak perkosa orang, gue nggak kayak gitu sumpah. Selalu orang-orang yang ini netizen cenderung emosional kan, mereka aduh sorry Ranjang kuning. Dia mau kanda. iya. Lu merasa lu bener nggak?